ditelepon sama owner dari travel ini. Katanya untuk meningkatkan penjualan, beliau baru saja buka jalur baru antar kota di kota-kota ini. I see. Coba So dicek there's dulu. Lumajang. Lumajang kali ah. Tahu nggak? Pacar aku orang Lumajang. Lumajang. Yeah. Lumajang. Wow, ini apa nih? Trenggalek? Trenggalek. Trenggale. Oke, nice. Jalur barunya nanti di situ. Sragen. Sragen. Oh, ini di Jawa semua ya. Kendall, kayak Kendall Jenner. Kita mau ketemu Kendall Jenner. Kendal itu. Oke. Telanggang? Hah? Telanggagang. Tulungagung. Oh, oke. Nah. Oh, ini aku tahu, Madiun. Ya, Madiun. Oke. And last but not least, Probolinggo. Probolinggo, ya. Probolinggo. Oke. Jadi itu ada jalur-jalur baru yang dibuka sama owner kita. Tapi kita kok udah sesiang ini belum ada penumpang yang datang ya? Iya, soalnya ini kan sama jadwal lebaran kan masih jauh. Jadi rata-rata orang belinya Iya. Selamat siang. Mau nanya, Hah? kalau mau buang sampah di mana ya? Nah, Maaf Pak, mau kemana? Oh, maksud mau kirim paket? mau kirim paket? Saya mau ke daerah yang suka pegal-pegal. Ah, daerah apa tuh? Kota Tegal. Tegal kali ya. Tegal itu, iya Tegal ini gua. Cici Tegal bini lu. Maaf Mbak, itu yang di box ada apa ya? Kosong nggak ada apa-apa kok. Kosong, biasa. Jadi yang mau keluar kota mbaknya apa barangnya? Bisa nggak satu tiket buat berdua? Soalnya kan kita setengah-setengah ini hitungannya. Kalau ini kita cek dulu isinya apa nih, soalnya lumayan gede. Kalau sudah cek mas, udah saya tutup rapat. Kayak kasus korupsi. Tapi kan demi keamanan Mbak, kita tetap harus cek. Nggak bisa asal, nanti orang lain nggak nyaman. Soalnya dari volumenya lumayan gede nih mbak. Kita harus Sebenarnya hitung volume ih, kan, Mbak. malu bilangnya, takutnya pas kalau dibuka baunya kemana-mana. Maaf ya mbak ya, saya Gimana, cek dulu Ki? ya. Aduh, Saya aja Ki. kalau nanti urusan tiket mah Gimana gampang. Ki? Elah. Wah! Mbak, kalau bawa musang sama kandangnya dong. Jangan ditaruh kardus. Wah, curang nih. Lagian sih banyak bergerak, makanya diem-diem aja. Gua muat. Ini mau modus, beli satu tiket buat naik 2 Nggak orang. bisa Mbak, ini kan bisnis. Kan kita nggak boleh kayak gitu. separuh-separuh. Ya nggak bisa, tetap aja. Bisa pangku-pangku sampai atas kok. Boleh satu tiket jalan berdua. Ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Yang ini diikat di atas bareng kangkung. Tapi nggak mau ada sayuran, Pak. Kalau Gimana? dia biasanya bukan diikat di atas, Pak. Tapi diikat di knalpot. Orang nggak boleh. Ya udah deh. Mana Itu ya belinya 2. Ya udah daripada berantem mau kemana sih? Mungkin ada diskon. Mungkin saya. Iya, boleh. Saya nyari diskon. Aku mau ke kota yang bisa cepat nikah. Apa tuh? Bengkulu. Oh Bengkulu. Ya, Bengkulu itu Bengkulu. Itu ke Bengkulu. Udahlah, yuk nggak jadi pulang kampung ya nggak usah. Loh, kenapa emang? Kita nggak usah pulang kampung, kita ketemu orang penting aja. Oh iya boleh. Ya, ayo. Tenang aja Bu, nanti juga penjualan kita meningkat, namanya travel baru. Nggak apa-apa, ini juga kebetulan ada 2 orang yang katanya sangat-sangat penting. Ini katamu VIP mau datang. Mereka beli tiket lewat kita. Ini pun tiketnya kelas papan atas. Wah. Siapa orang penting? Seat number 11 supir. boleh. Mereka mau ke Garrett. Garut Bu. حبيبي حبيبي انا أنتو إندونيسيا. مبارك له هنا دي سيدة عن ايه حبيبي هاي حبيبي
Ana mufarkir. Jangan, ini adalah bos saya. Mufarkir, ana mufarkir. Gua ketemu خلاص dari hari انت pertama, وعيت بات Om. اوكي خلاص خلاص اوكي خلاص Habibi. Welcome Habibi. Come here. Iya. اهلا وسهلا في كبار semua في كبار اهلا وسهلا انا Ini, kebetulan ini bos saya. Dia dari Kuwait. ايوه Ayo wah. ايوه Di atas nih, bukan di bawah, di atas. enggak itu ايوه itu iya kalau Arab bilang ايوه itu iya. Oh iya, jadi ini bos saya. Kebetulan dia itu adalah pengusaha minyak. Sultan ini Sultan. Sultan. Kemarin dia ngurusin kilang minyak, sampai muka berminyak dia urusin. Gitu. Ana Sultan, ana bukan Sultan Andara, ana Sultan dari asli dari Arab. Gitu. Oke, ini Masya Allah, ente hello itu cantik, hello cantik, thank hello. you. Thank you bahasa Arab apa ya? Syukran jazila, Syukran. syukran jazila. Jadi gini Mbak, saya mau nyariin tiket dia, ya kan? Tiket dia mau pergi ke kebun binatang ada nggak? Ada. You mean to the zoo? Oh iya. Kebetulan dia mau pulang kampung, mau lebaran. Dia mau pulang ke Kuwait, ada ke Kuwait. Kuwait. Ya, أنا بجعل بدي كويس. Kuwait ya. You mean Kuwait? What this is? Kuwait. Itu quiet. Quiet. Itu yang kita kalau lagi iseng makan kecil-kecil. Waci. Kuwait, Abu Dhabi. Oh, I see. Gak usah jauh-jauh ke sana. Dia gimana kalau ke Bandung aja? Bandeng. Bandung. What is this, Bandeng? Bandung tempat kuliner. Bandung. Ribet banget. Orangnya Garut aja Garut. Garut. Yang ini apa gitu-gitu? Lama-lama ini perempuan, anak kawin ini lama-lama ini perempuan. Perkenalkan namanya Abu apa sih? Abu Gosok ya? Nama anak Abu Bakar. Abu Bakar. Gak ada Abu kalau nggak dibakar. Kenapa nggak naik onta ke Kuwait? Onta anak lagi marid. Marid itu kalau bahasa Arab lagi sakit, sekong. Oh, Tapi saya minta maaf kalau mau bawa onta harus bayar ekstra karena kita nggak menyediakan tempat duduk. Ana bayar, ente pun ana bayar. Iya emang sombong, dia terkenal sombong. Ana bayar apapun semua ente ana bayar. Makanya. Ini ana bayar juga. Jangan sombong, Mbak. Yes. Nggak aja Mbak, sebenarnya ya Mbak, saya tuh udah capek kerja sama dia Mbak. Saya gimana caranya biar nih orang tuh nyasar nggak balik-balik lagi. Ngomong apa ente? Oh enggak, saya bilang dia cantik sekali Mbak Ibu. Gimana kalau misalnya dia kan mau pulang ke Yaman nih, ke Kuwait. Kasih aja tiket ke Garut. Biar dia bareng sama domba Garut. Tadi ente mau garuk anak tidak gatal. Kenapa ente mau garuk anak? Garuk. Ente tuh maksudnya mau bawa anak kemana? Ana mau pulang kampung ke tempat ana. Ini pulang kampung kan? Ente mau bilang kemana tadi? Saya bawa ke Kuwait ini. Mana tiketnya? Tuh coba lihat tulisnya pesenin tuh. Ini di Garrett Kuwait. Ini bukan Kuwait, ini Garut. Ini tempat dodol. Tempat apa? Dodol. Emang Arab ngomong dodol begitu, ambil dodol. Ini tempat dodol. Pejajaran ente. Ana laporin Ustad ente. Ustad. Ustad. Ustad tolong Ustad. Indahnya Ramadan, berkah. Masya Allah, mana tepuk tangannya. Kita lanjut lagi tanya jawab sama Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke. Sebelumnya bahas sedikit dulu dong Ustadz. Bicara masalah tentang keutamaan dari mudik itu bagaimana sih dalam Sebenarnya gini. silaturahmi? Mudik itu bermakna silaturahmi. Inilah di Indonesia luar biasa ya. Lebaran itu identik dengan 4, yakni silaturahmi atau mudik Yes. atau silaturahmi, makan-makan atau berbagi, bahkan maaf ampau untuk bagi-bagi uang. Kemudian ada lagi satu, ada THR kan. Kemudian ada baju baru. Itu luar biasa. Silaturahmi atau punya namanya mudik sebenarnya bagaimana kita memperbaharui ingatan. Jadi ketika orang silaturahmi menyambung sesuatu yang putus. Ingatan yang terlupa itu. Jadi penting banget mudik itu. Terutama silaturahmi itu yang ada hubungan darah, itu Ya, silaturahmi. ini, Kalau sama lain- teman-teman namanya ukhuwah Islamiyah Ustadz ya. Ya, ukhuwah Islamiyah, tapi sudah dari bahasa Indonesia sudah identik dengan silaturahmi karena Betul. rahim.
ada orang ketemuan alumni, rahimnya adalah sekolahnya. Oh, Saya gitu. silaturahmi sama Padli, kan kita rahimnya adalah Trans TV, iya. Gimana kalau kita kasih kesempatan Jamak buat tanya? Boleh ya? Yang mau nanya boleh. Silakan angkat tangannya. Yang mana? Yang mau? Ini Bu. Iya, boleh. Ayo Ibu silakan. Ini tadi Ibu. nanya nomor telepon Ustaz berapa? Boleh. Terus dia tidak bawa handphone. Ayo, Silakan Ibu berdiri Bu. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad bade narosnya Sunda wios. Ya, Ya, Ibu Gado-gadonya wios gado-gado. Namina saha Ibu? Nami Nawi Abdi Ibu Hamsoh. Siapa Bu? Ibu Hamsoh. Ibu Hamsoh. Dari Majlis Talim Al Hidayah Bojong Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Hafsah. Sebenarnya kieu aja Pak Ustad. Kan ayeuna teh lebaran. Uih teh mudik ya, mudik sadayana. Jadi ayeuna diutamakeun ka keluarga salaki heula apa keluarga pamajikan heula. Saya translate. Gitu. Saya translate maksudnya ini yang bikin berantem biasanya dalam rumah tangga, suami istri pada Iya. saat pulang mudik, yang mana yang harus diutamakan? Keluarga suami betul. dulu, apa keluarga istri dulu gitu ya Bu ya? Iya betul itu gitu. Ya, Gimana makasih Pak Dijawab, Ustad. Ya, gini. Siapa yang didahulukan? Satu, cari yang terdekat. Oh. Dahulukan yang terdekat dari pintu. Nah, bagi suami, silaturahmi suami itu kepada keluarganya adalah sebagai bakti, tanggung jawab sama ini ikatan batin. Istri adalah bentuk ketaatan. Karena laki-laki itu anak ibunya. Sementara istri adalah taat kepada suami. Jadi sebaiknya mendahulukan keluarga suami dulu. Keluarga suami dulu karena tapi kecuali kalau suaminya udah meninggal maka lari keluarga. Iya, jadi bagi hari aja Bu. Bagi Kan hari. kalau Idul Fitri kan panjang waktunya, Tapi sebaiknya liburnya. cari yang terdekat dulu. Misalkan ternyata dia satu kota sama mertua perempuannya, Iya. istri, maka dia harus ke sana dulu, baru yang pakai. Oh, Tapi gitu. kalau mau yang paling bagus, silakan bikin kesepakatan. Yang mana tahun Lebaran Kalau ganti-gantian boleh? boleh. Lebaran tahun ini kayak dulu waktu orang tua saya masih ada semua lengkap. Lebaran tahun ini di rumah aku, rumah orang tua aku. Lebaran tahun depan orang tua kamu gitu. Boleh gitu kan? Boleh. Kenapa sih? Apa sih kalau Padli itu selalu menceritakan keluarganya? Emang juga. Daripada kita kalau ngomongin orang lain terjadi gosip iya juga Ustaz. sih. Ya, udah nanti kita lanjut lagi. Kita mau lihat dulu nih, ada produk yang mau dibawakan oleh Kiki apa sih? Apa sih? Itu penasaran. Yuk kita lihat. Kemarin aku dikasih tahu sama Pak Andika, katanya kalau dia mau bikin usaha dibimbing sama salah satu PT yang ada di Indonesia. Nah, aku tuh kepo gimana caranya PT Malahayati bisa berdiri dan juga bantu masyarakat. Hari ini aku janjian sama seseorang namanya Pak Arif. Dia katanya mau kasih tahu aku jawabannya. Yang mana orangnya? Ada di sini. Yang mana? Yang mana orangnya? Hah? Ada. Mana Pak Arif? Yang mana? Oh ini orangnya. Halo Pak Arif. Ya, dengar-dengar kamu kepo ya gimana proses berdirinya PT Malahayati? Iya, kok Bapak tua? Tahu. Iya. Kasih tahu dong Pak, awal mula berdirinya PT Malahayati. Ya, jadi begini Kak Kiki. Jadi PT Malahayati Nusantara Raya adalah sebuah perusahaan yang lahir bukan dari kemewahan. Bukan pula dari dukungan dengan modal besar. Tetapi dari tekad, keberanian, dan mimpi besar untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Di balik berdirinya perusahaan ini terdapat sosok yang terus berjuang dari nol, menghadapi berbagai tantangan dan dari banyak pihak. Namun itu tidak menghentikan langkahnya. Ide-ide besar mulai diwujudkan hanya berorientasi pada bisnis, tapi juga pada kebermanfaatan sosial bagi masyarakat. Nah, salah satunya program kemitraan UMKM Malahayati, Kak Kiki. Oh, sosok yang itu ya Pak? Yang mana? Iya. Keren banget ya, tapi biasanya keberhasilan tuh suatu perusahaan dilihat dari keuntungan yang besar. Betul, Kak Kiki. Nah, saya pengen tanya kalau dari versi PT Malahayati itu apa sih arti sebuah keberhasilan? Nah, bagi kami, keberhasilan sejati adalah ketika perusahaan dapat bertumbuh bersama masyarakat dan memberi dampak nyata bagi kehidupan.
Karena pada akhirnya sebuah perusahaan bukan hanya tentang seberapa besar ia tumbuh, tapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Benar-benar inspiratif banget nih PT Malahayati Nusantara Raya ya. Nggak salah, mudah-mudahan bisa terus bantu banyak orang dalam menjalankan usaha mikro, kecil dan juga menengah. Dan teman-teman ingat terus ya, Malahayati Nusantara Raya, kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Amin.